sekarang? 6.36. Kita nak ke Kyoto. Yeay. Jadi kita di Kyoto itu dalam waktu 2 hari. Kita mulai berangkat itu pakai kereta pertama dari stasiun Mino Akasaka. Terus kita lanjut ke stasiun Ogaki. Di sana nanti kita transfer pindah kereta menuju ke stasiun Maibara. Nah, dari Maibara itu kita ubah kereta lagi. Terus di perjalanan sekitar 1 jam lebih sampai ke stasiun Kyoto. Karena kita nggak pakai Shinkansen, jadi durasinya itu sekitar 2 jam. Dengan biaya yang jauh lebih murah tentunya. Satu orang itu sekitar 1.900-an atau 2.000 yen gitu, atau setara dengan sekitar 200 ribuan rupiah lah untuk berangkat aja. Jadi bolak-balik sekitar 400 ribu untuk satu orang. Oke, tujuan pertama kita itu hutan bambu di Arashiyama. Untuk kesana kita harus naik kereta lagi dari stasiun Kyoto. Ini Kyoto yang terkenal matcha nih. Kalau kalian notice kenapa ini rame, liburan kali ini itu dilaksanain dalam rangka Golden Week. Jadi di Jepang itu ada liburan yang namanya Golden Week. Jadi sekilas info, apa itu Golden Week? Golden Week itu kayak hari dimana dalam 1 minggu itu ada beberapa hari libur nasional yang beruntun. Ada 4 hari libur nasional kalau nggak salah. Jadi liburnya itu di akhir April sampai ke awal Mei. Jadi bisa dibilang salah satu season holiday yang terbesar di Jepang. Nah, sekarang kita lihat dulu keadaan di hutan bambu ini. Action! Kamu nih tak ngajar hari bolos ya? Iya. Bolos min, ningon namin, ada guru bolos min, ningon namin. Info tambahan, jalur yang ada di hutan bambu ini tuh mendaki ya. Jadi kalau kalian ada rencana mau datang ke sini, better prepare yourself karena itu bakal capek. Jadi pakai sepatu yang nyaman, pakai baju yang nyaman, pakai outfit yang nyaman, dan kalau bisa siapin fisik kalian. Semangat. Gila ini. Ngajak nih. Sanggup lor. Yeay, kita sudah sampai di atas. Yuk kita lihat pemandangan dari atas ini. Action. Kita udah turun dan sekarang kita lagi di pinggiran sungai yang kita lihat tadi dari atas. Namanya Sungai Katsura. Sayang, Lain yang bolos kemana ini?
Jadi kita ngabisin waktu di sini sekitar beberapa jam buat strolling around, ngelihat pemandangan, sama duduk-duduk di pinggir sungai. Karena walaupun sebenarnya harinya cerah dan panas, tapi suhunya itu terbilang sejuk ya. Jadi kita lumayan nyaman duduk-duduk di sini sambil makan. Tapi berhubung udah terlalu crowded, akhirnya kita mutusin untuk pindah lokasi menuju Kinkakuji dan Ginkakuji Temple. 10 minute walk. Sekarang kita menuju ke temple yang pertama, namanya Kinkakuji atau Golden Pavilion. Jadi arti king sendiri itu emas ya. Jadi nanti tempelnya itu warnanya emas. Dia buka setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore dan biayanya itu 500 yen buat orang dewasa atau sekitar 50 ribuan rupiah, dan 300 yen atau sekitar 30 ribuan rupiah buat anak kecil, anak-anak. Nah, sekarang yuk kita lihat isi dalamnya. Oke, sekarang kita move on ke Ginkakuji atau The Silver Pavilion. Oh iya, dan biaya masuknya itu 500 yen per orang atau sekitar 50 ribu rupiah. Nah, yang perlu di highlight dari tempat ini itu pasirnya ya. Jadi di tempat ini tuh dikelilingi pasir yang mempunyai pattern dan bersih, nggak ada daun sehelai pun di atas pasir-pasir yang dibentuk itu. Dan tujuan terakhir hari ini itu Yasaka Dori. Kita sengaja pilih datang ke tempat ini itu di waktu senja, nunggu waktu matahari terbenam, karena pemandangannya itu jauh lebih bagus kalau sunset. Sebenarnya Yasaka Dori ini jalan ya, tapi ada yang bikin jalan ini tuh spesial. Walaupun jalanan ini tuh nanjak dan secara keseluruhan itu agak sempit. Yang bikin jalan Yasaka Dori ini terkenal itu karena jalan ini tuh jalan menuju ke Menara Yasaka atau Pagoda Yasaka. Pagoda yang setinggi 5 lantai, yang kalau kalian ngelihat foto orang yang jalan-jalan ke Jepang itu biasanya pasti ada foto dia dengan background ini. Sebenarnya boleh masuk ke dalam, tapi berhubung kita datangnya kemalaman dan manusianya juga rame banget, akhirnya kita mutusin buat strolling around the street aja. Selain itu, di sini juga banyak toko-toko yang jualan souvenir, terus sewa baju kimono yutaka gitu, sama jualan traditional food kayak kedai minum teh atau yang lain-lain. Jadi walaupun jalanan ini nih crowded banget, rame banget sama orang, kalau sepanjang yang aku lihat itu jalanannya tuh bersih dan kuno gitu. Maksudnya kuno itu tradisional. Jadi kalau kalian mau nikmatin Jepang, bangunan-bangunan yang ciri khas Jepang banget, ya di sepanjang jalan ini tuh itu. Sudah malam.
di sini dulu vlog Kyoto. Bye.